Nah di situ sih kuncinya, kalau misalnya kita lagi ta'aruf tuh jangan langsung bermain perasaan deh gitu. Iya, bener. Ya namanya manusia gitu kan, sesuatu yang wajar, tapi gimana kita yang ngendaliinnya. Tapi Iya. tetap sih poinnya tuh kita harus curhatnya sama Allah gitu. Ya boleh sih ada perasaan itu, tapi diseimbangin gitu kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kameranya mana sih? Sebelah sini ya kameranya ya. Jadi matanya lihat ke sini. Oke, ketemu lagi sama saya, Kang Ridwan, dan istri saya. Kita Madia Ratnasari. Oke, di video kali ini kita mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang bagaimana sih awal pertemuan kita gitu ya, Kita Soalnya sering ya saya juga di kantor kalau lagi ngobrol santai bareng teman, terutama teman-teman yang lumayan dekat dan udah lama gak ketemu gitu. Terus kan suka nanya gitu, Kang gimana tuh ceritanya ketemu sama calonnya gitu, orang mana dan lain-lain gitu. Nah yang menariknya itu sekarang kan ya kalau saya cerita suka nyeritain tentang proses ta'aruf ya, karena perkenalan kita itu nggak lewat perkenalan biasa gitu, luar biasa. tapi lewat jalan perkenalan ta'aruf. Nah akhirnya banyak dari teman-teman saya di kantor itu yang penasaran kalau ngobrol-ngobrol sambil makan siang gitu, oh ta'aruf tuh gimana Kang gitu, emang nggak takut katanya. Terus gimana tuh katanya kalau ta'aruf kan ketemu sama orang tuanya, itu gimana ngomongnya gitu. Jadi kayaknya seru banget gitu waktu itu, dan bahas ngobrol sejam lebih gitu ya sambil ngobrol makan siang tuh nggak kerasa ya. Jadi saya juga kayaknya menarik gitu ya kalau obrolan ini mungkin coba kita bagi, karena biasanya setelah saya ngobrol sama teman-teman gitu, biasanya mereka suka ngontak balik ke saya dan nanya, Kang itu alamat websitenya yang dipakai ta'aruf itu di mana? Karena saya ada saudara juga yang mungkin masih single dan butuh, mungkin dengan ini bisa lebih cepat ketemu jodohnya, kurang lebih kayak gitu. Ada juga teman lain yang dia punya temennya lagi merekomendasikan website itu. Jadi kayaknya sih bermanfaat gitu ya. Nah selain itu saya juga sejak menikah sama Gita 9 bulan yang lalu sampai sekarang tuh belum sempat juga saya bahas ngobrol proses ta'aruf di Gita itu kayak gimana gitu. Apakah Gita itu baru masuk di komunitas ta'aruf itu lalu ketemu saya, atau udah sejak lama. Nah belakangan saya baru tahu banyak hal baru yang baru saya dapat ceritanya langsung dari Gita. Nah oleh karena itu ada baiknya ini kita videoin ya. Ya simple aja lah, kita ngobrol nyantai di mobil. Moga ada hal yang bermanfaat bisa kita kupas langsung di sini, oke? Nah mungkin untuk ngobrolnya saya mulai dari ceritanya Gita dulu gitu ya. Sambil saya juga pengen tahu nih nanti respon teman-teman kayak gimana, apakah menarik untuk dilanjut atau enggak. Ya kita coba part 1 dulu ya, ceritanya dari sisi Gita kayak gimana. Gimana yang awal mula dulu kan ketemu sama kan ini sebagai info nama websitenya itu www.mawadahindonesia.com ya. Buat teman-teman yang penasaran silahkan cek websitenya di situ. Salah satu yang dibawahi oleh Ustadz Khalid. Oh gitu, oh iya katanya gitu ya. Iya. Nah di situ database-nya emang banyak banget sih. Database orang-orang yang mendaftar ta'aruf, mau laki mau perempuan, itu puluhan ribu kalau nggak salah, sampai 40-an ribu dari seluruh Indonesia. Dan kita enak sih bisa filter-filter gitu. Nah tapi saya pengen melihat lah ceritanya kita ketemu di grup ta'arufnya itu semudah apa, susah atau mudah gitu. Kita lihat dari ceritanya Teh Gita dulu ya. Nah gimana yang awal mula dulu tuh tahun 2019 kan. Iya. Terus gimana tuh sebelum ketemu AA gitu ya, dulu tuh ketemu sempat ceritanya ketemu sama calon-calon yang lain juga,
atau gimana, atau awal mula daftar di ta'aruf itu gimana tuh? Ya oke, kan pertamanya tuh daftar di Mawada itu tuh sebenarnya udah setahun sebelumnya kan, berarti tahun 2018 tuh ya kayak ya 2017 akhir lah menuju awal 2018 sebenarnya sih udah lama. Nah, kan di situ Oh. harus ngisi-ngisi dulu kan kayak biodatanya apanya gitu kan. Nah itu prosesnya lama banget sih diisi sama Mas Ayanya gitu kan, kurang lebih ya 1 bulan. Nah Berarti 2018 akhir sampai awal Awal. 2019. 2018 awal. 2018 awal ya. Mm-mm. Dan kita ketemunya tuh 2019 awal. Jadi kan udah setahun tuh kan Setahun tuh teman-teman. sebagai member gitu kan di Ternyata Indonesia. masuk grup ta'aruf juga nggak semudah itu ya seperti yang dibayangkan. Iya, nggak bisa misalnya masuk gitu kan langsung ketemu yang iya. cocok gitu kan. Nggak juga Nggak. sih, ada prosesnya dan Mm-mm. panjang gitu kan. Nah, awalnya kan 2018 tuh Mm-mm. mesti ngisi udah kan. Nah, sebelum ketemu sama ya Ayang gitu kan ya berproses dulu sama yang lain. Jadi sempat ketemu sama yang lain. Mm-mm. Nah itu oh ya, mungkin sebelum ketemu sama yang lain itu nginputnya menurut Ayang susah nggak? Gampang nggak atau susah gitu nginput? Katanya sempat berbulan-bulan baru full gitu Iya isi sih, biodata. sempat berbulan-bulan karena kan yang diisinya juga bukan hanya kayak biodata, nama, tanggal lahir kayak gitunya doang kan, tapi kayak Mm-mm. ada visi misi lah, terus kan Iya. kayak misalnya ibadah rutin yang sering dilakuin apa kayak gitu kan. Jadi dan waktu itu lagi sibuk juga sih ya, ada kerja lah, ada proyekan lah apa gitu kan. Jadi seininya waktu aja sih ngisinya, makanya sampai berbulan-bulan gitu kan, lama. Jadi gampang-gampang susah sih, tapi kalau misalnya emang orangnya beneran niat banget gitu kan, pasti dia juga udah punya konsep gitu kan. Dan yang maksudnya yang masuk ke forum ta'aruf itu kan pasti udah lebih matang siap untuk nikah gitu kan, pasti maksudnya punya step by stepnya gitu kan. Tapi ya karena berawal dari ya kayak ikut-ikutan lah gitu. Nah tapi yang penasaran itu waktu itu kenapa kita nggak ngambil ya proses pencarian jodohnya tuh, kenapa melewati proses ngambil jalan ta'aruf gitu, kenapa nggak lewat perkenalan teman-teman kampus misalnya atau di lingkungan kerja itu? Apa dulu susah di situ atau gimana tuh ceritanya? Ya udah sempat coba juga gitu kan kalau misalnya yang sebelum kayak ta'aruf kayak gitu, tapi ya karena hayati lelah. Lelah kenapa? Ya lelah gitu sama yang misalnya PHP lah atau apa gitu jadi... kan. Dan waktu itu kan lagi masa-masanya sebenarnya hijrah gitu kan, pengen lebih memperbaiki diri. Nah di situ sih poinnya gitu kan, kenapa ngambil jalan ta'aruf gitu kan, karena waktu itu suka diajakin kajian gitu kan sama teman gitu. Jadi maksudnya lebih tahu gitu kan, oh jadi maksudnya yang lebih baik kan ya udah gitu ta'aruf aja gitu. Tapi kan masih ya itu awal-awal kan awam gitu ya. Dari situ sempat juga sih, selain maksudnya dari website itu kan kayak pengen lewat langsung guru ngaji gitu kan. Iya, tapi bener. ya emang itu juga butuh proses gitu kan. Jadi apa yang ada jalannya di depan gitu kan, ya udah dijalanin aja gitu. Jadi itu juga termasuk salah satunya usaha ikhtiar lah ya. Nah dulu kan kalau yang namanya forum ta'aruf tuh kan biasanya banyak ya, nggak cuman satu. Iya. Nah dulu sempat nggak sebelum yang di mawadahindonesia.com itu di forum yang lain? Sempat. Jadi Ada selain berapa? selain website itu, waktu itu pernah ikutan yang di postingan Instagram gitu kan. Jadi kita ngasih forum ya assalamualaikum, kita siap untuk nikah gitu kan, nge-DM gitu kan ke salah satu si Instagram itu, nanti baru dibales, terus nanti masuk ke forum WhatsApp gitu kan. Ada 3, jadi yang di Instagram tuh 2, yang website 1. Kalau misalnya itu, kalau yang proses mau nguruk ke guru ngaji langsung itu belum sih, masih Belum. proses. Oh, gitu. Berarti mulai istilahnya mencari jodoh lewat forum ta'aruf tuh sejak sejak akhir 2017 mungkin ya? Akhir 2017 menuju awal 2018. Yang benar-benarnya sih 2018. Dan itu motivasinya karena lagi semangat hijrah juga dulu tuh kan, lagi rajin-rajinnya ngaji, dan juga ya secara usia dulu awal nyari ta'aruf tuh
pas umur berapa? Sekarang kan berapa? 27? Sekarang 27, berarti 25. Oh, pas 25 ya. Kalau buat cewek sih umur 25 sih udah mulai ya, mesti lebih serius gitu nyari Ini kan calon. target sebelumnya kan umur 23 tuh. Hmm. Nah pas udah umur 25 tuh kan mulai mikir gitu kan, ini udah kelewat 2 tahun gitu kan. Oh. Jadi kayak yang kayaknya harus serius deh gitu kan. Terus ya lagi momen hijrah juga gitu kan lagi. Jadi lebih kepikirannya ke situ gitu. Oh, oke. Oke, sekarang lanjut di fase setelah masuk di mawadahnya itu ya. Nah, kemudian untuk forum di mawadahnya itu apa namanya, sempat ketemu berapa calon tuh? Terus prosesnya gimana tuh di mawadah tuh? Oke, untuk prosesnya dulu kali ya. Jadi kalau misalnya di mawadah itu kan ya bisa ngajuin apa namanya ya? Pengajuan ta'aruf. Pengajuan ta'aruf gitu. Tapi sebelumnya kita maksudnya bisa lihat-lihat juga sesuai kriteria kita. Misalnya kita punya kriteria, tapi secara umum dulu ya, kayak misalnya tinggal di mana, misalnya kota gitu kan, itu bisa di searching, atau nggak usia gitu kan, itu juga bisa gitu Secara kan. usia. Cuman karena ya maksudnya sebagai cewek gitu kan, ya sebenarnya bisa kan ngajuin juga gitu kan. Tapi karena misalnya cewek gitu, jadi ya udahlah nungguin aja gitu kan. Lagian maksudnya full ngisi data itu tuh sambil nunggu gitu kan, ya mulai masuk juga tuh yang ngajuin proses ta'aruf gitu kan. Jadi yang pertama ngajuin, kalau misalnya dibaca dulu tuh sekilas si biodatanya kan, kayak nama lalalalalalala. Wah misalnya setuju, kita klik kan untuk ngebaca keseluruhan biodata gitu kan. Dan di situ udah mulai ada itu nih profil fotonya. Kalau udah di approve. Iya, maksudnya kan udah klik gitu, kita mau ngebaca gitu kan. Iya. Nah dari situ kan kita baca, nanti setelah dari situ misalnya kita klik, dan maksudnya kan penasaran gitu kan, ada pertanyaan yang pengen kita tanyain gitu sama si calon ta'aruf ini gitu kan. Itu nanti kita masuk ke chatting. Itu kan dibatasin juga tapi ya. Iya, di chatting 10 juga. pertanyaan doang. 11. Oh 11 ya. Jadi di situ udah kan gini ya teman-teman, kalau di sebenarnya kita juga pas menjalani proses ta'aruf itu nggak ngerti alur sebetulnya tuh apa aja yang dilewatin kan. Nah si web itu tuh udah ngasih alurnya, jadi kita juga kayak dikasih panduan. Jadi secara umum nih ya, kalau udah masuk di proses ta'aruf itu pertama kita kayak bisa saling tukar-tukaran CV atau biodata diri gitu kan. Nah kita bisa melihat biodata orang lain, tapi juga nggak semuanya lengkap gitu. Termasuk foto itu, kalau yang di mawadah ya nggak bisa langsung dilihat si foto itu. Nah terus biasanya yang dilihat hanya nama gitu ya, biodata utamanya aja sih, nama, alamat, tanggal lahir, usia, suku gitu kan. Terus bentuk fisik biasanya, berat badan, itu ada detail banget sih sebetulnya. Makanya pas ngisi data di biodata ta'aruf itu tuh lumayan panjang sih, kalau memang serius diisi semua lebih bagus. Ya, bisa ngajuin berapa sih? Maksimal. Kalau dalam sekali, nah kalau misalnya kita udah masuk di situ kan, kita tuh bisa mengajukan misalkan saya mau membuat pengajuan ta'aruf sama akhwat berdasarkan lokasi misalnya ya. Misalnya kita lokasinya di Bandung, mau nyari berdasarkan calon-calon yang berlokasi di Bandung, usianya rentang sekian sampai sekian gitu misalnya. Berdasarkan pekerjaan juga bisa kelihatan. Nah itu tuh dalam satu waktu kalau nggak salah 5 atau 6 ya kisaran segitulah, 5 atau 6 orang sekali pengajuan gitu bersamaan. Nah nanti siapa yang duluan approve gitu kan, maka langsung yang lain tuh di close atau ditutup gitu. Ya nggak bisa buka lagi gitu. Nah, jadi ya udah, berarti Anda sudah berproses, terbooking masuk ke proses ta'aruf dengan calon siapa gitu. Nah kalau nggak salah yang mencalonkan ini juga bisa dari siapa aja sih, mau dari ceweknya atau dari cowoknya, itu sama-sama bisa gitu. Nah kalau di sini kita ceritanya yang nunggu karena secara gitu kan cewek gitu.
Nah sebelum ketemu sama kan dulu ceritanya serunya kan ada katanya sama calon yang lain juga ya. Ya. Berapa calon tuh sebelum ketemu sama Kalau misalnya calon yang di approve gitu kan, kalau misalnya yang kayak gitu sih ya banyak banyak sih, kan lebih dari 10 gitu kan. Karena kalau misalnya itu kan hanya kayak nge-approve terus kita baca profilnya gitu kan, dari situ mau mundur atau lanjut gitu kan. Nah kalau misalnya dari situ sih ya banyak gitu, karena hanya membaca sekilas doang gitu kan. Tapi kalau misalnya yang lanjut ke chat kayak gitu, Iya, yang ceritanya lanjut ke chat lah. yang lanjut ke chat Yang ke ya, chat berapa kira-kira? yang lanjut ke chat ya di bawah 10 sih, nggak tahu berapa oke. gitu kan. Dari yang lanjut ke chat ada di bawah 10. Nah, yang lanjut ke apa namanya itu nazor. Jadi kalau udah chattingnya selesai, lanjut nazor, ketemu sama Ya. orang tua di Jadi rumah cewek. ya, jadi kalau misalnya kan udah nih chat, kan chat hanya sebatas nanya yang perlu doang gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya selebihnya itu kan lanjut ke proses nazor gitu kan. Ketemu, nah itu kan misalnya ada 2 syaratnya kalau di mawadah itu. Yang pertama kan di kediaman calon yang perempuannya itu, atau di Ajwad Resto kan, di sama yang Ustadz Khalid. Jadi cuma 2 pilihannya. Restorannya Ustadz Khalid itu ya? Iya. Restoran Iya, itu cuma 2. apa? Ajwad Resto. Ajwad Resto. Karena kan itu langsung dipantau gitu sama timnya gitu kan, karena nggak boleh cuman berdua gitu kan. Gitu. Kan waktu itu kan pilihannya rumah gitu kan, rumah akwat gitu. Kalau misalnya yang udah menuju nazor sih, yang sebelumnya sih ada juga 1 gitu. Nah berarti berarti ada 1 yang sampai nazor ya. Ada 1. Jadi dari 10 orang yang sempat chat itu, yang lanjut nazor itu ada 1 orang. Nah itu pas nazor itu tuh orang tua tahu nggak? Maksudnya kita tuh lagi menjalani ta'aruf di situ gitu. Tahu, justru karena sebelum proses ke nazor itu kan ya kita tuh kayak ngasih dulu profilnya gitu kan sama bapak gitu. Jadi ACC atau enggaknya untuk nazor itu ada di bapak gitu. Jadi sebenarnya untuk ke proses nazor itu ada beberapa orang gitu. Tapi yang di ACC sama bapak tuh ya cuman 1 sebelum yang itu gitu. Oh jadi ada 1 orang. Dari mana tuh kalau betul? Jauh sih, dari seberang, dari Kalimantan. Kalimantan tuh Sulawesi. Sulawesi ya? Katanya Palu. Wah. Palu. Itu bulan apa tuh? Jadi sejak daftar awal 2018 sampai ketemu ada yang pertama calon mau nazor, berarti kan serius tuh ya. Itu bulan apa? Jadi untuk maksudnya proses ta'arufnya ya dari mulai klik jaraknya gitu. Ya, mulai klik approve kayak gitu kan akhir Desember tuh 2017. Untuk proses nazornya sendiri itu ada di Januari 2018. Oh jadi si itu teh yang dari Palu itu tuh Januari 2018. Oh berarti ya sebulan 2 bulanan gitu ya dari awal daftar. Iya. Cepet juga kan berarti, maksudnya sampai ada yang dari yang calon, sebelumnya gitu. Ya ada calon laki-laki yang serius gitu datang ke rumah. Nah terus waktu itu ceritanya si bapak approve, oke gitu, silahkan datang gitu. Iya, kalau ya emang serius ya udah gitu kan. Nelpon ke bapaknya kan, ke ayah kan? Iya Si cowoknya itu. Terus gimana tuh ngomongnya? Ya gitu kan, karena maksudnya ya jangankan orang tua gitu ya, sendiri juga kan kayak masih awam gitu kan untuk proses ta'aruf ini gitu kan. Jadi kayak responnya yang iya ogah-ogahan gitu kan. Tapi maksudnya dikasih pengertian lah kalau misalnya sekarang tuh lagi proses ketemu gitu kan. Ya kalau misalnya dikasih tahu nazar sih kan nggak tahu gitu kan apa gitu kan, proses ketemu gitu kan. Gimana nih ya apa aja gitu kan. Terus waktu itu karena jauh gitu dia sempet nginep gitu ya di salah satu kosan di Bandung. Ya jadi dia maksudnya kan ke Jakarta dulu, habis dari Jakarta baru ke Bandung kayak gitu. Nah waktu itu pertimbangannya apa? Berarti kan dia tuh nggak disetujui sama orang tua ya, sama
Ya kan maksudnya Makanya ke nggak Bandung, jadi. terus baru kan ke rumah gitu kan. Ngobrol. Ya ngobrol sekedar ngobrol aja, karena maksudnya kan Heeh. ya orang tua juga baru ketemu gitu kan sama orang ini gitu kan. Maksudnya Iya, pengen iya. tahu gitu kan orangnya kayak Ah, gimana gitu. Jadi maksudnya masih dasar lah obrolannya tuh, belum kayak yang ke arah gimana gitu. Jadi pas hari pertama ketemu itu ngobrolnya apa yang dibahas? Ngobrolnya ya itu dari mana gitu kan. Ya biasa sih, orang tua kan misalnya perkenalan nanya aja. perkenalan, misalnya kerja di mana, terus orang tua gimana, nah gitu. Jadi belum kayak yang serius gimana gitu. Tapi maksudnya dia juga udah ngasih tahu kan tujuan dia kesini tuh apa, dan dia sama aku tuh kan lagi ngejalanin proses namanya ta'aruf, terus ini prosesnya nazor. Nah, ada sih ke situ, tapi maksudnya belum kayak gimana gitu. Berarti ketemunya dia itu sehari aja? 2 kali. Oh, 2 kali. Hari itu kan udah kan gitu. Yang enggak lama sih, hanya beberapa jam doang gitu kan. Udah dari situ. Lumayan. Beberapa jam tuh berapa? 2 jam, 3 jam? Iya, sejam 2 jam sih. Oh ya lumayan sih sebenarnya. Nah, dari situ ya kayak udah perkenalan dasar doang gitu kan. Ya udah pulang gitu kan, lanjut. Kayaknya ada jeda dulu, udah beberapa hari gitu kan. Dari situ baru dia nelfon lagi gitu kan, saya mau ke rumah lagi katanya tuh gitu. Nah situ barulah ada obrolan yang serius gitu. Pertemuan kedua ada di situ baru ngobrol serius tuh ngobrol apa tuh sama bapak? Iya dia bilang gitu kan, ya bapak juga udah tahu gitu kalau misalnya saya dan anak bapak lagi ngejalanin ta'aruf, ini proses nazor gitu kan. Ya terus ya dia langsung kayak minta izin gitu kalau misalnya ya saya serius gitu sama anak bapak gitu kan. Berarti dia pas gitu. ngelihat kita langsung kan, sebelumnya cuma chattingan tuh di website ya. Oh ya teman-teman, jadi di Mawadah ini tuh chattingannya itu bukan di WhatsApp ya, langsung di website. Tapi di website itu ada dikasih menu, ada kolom chatting gitu, dan itu hanya dibatasi 11 pertanyaan aja dari masing-masing. Jadi biar lebih kepantau kan, ada adminnya gitu. Ada adminnya. Dan terus juga si chattingnya itu di website, artinya kalau ada chatting masuk, kalau kita nggak buka webnya, kita nggak akan lihat ada notifnya. Jadi jangan dibayangin kayak aplikasi, kalau ada chatting masuk ping gitu kan ada notifnya. Nah ini mah enggak, jadi harus kita yang aktif sering-sering sehari itu sering-sering buka gitu kan. Kalau kita nyadar lagi ngejalanin ta'aruf sama calon pasangan kita di situ, ya kita saran saya wajib sering-sering buka gitu biar nggak ketinggalan infonya. Kadang-kadang kan misalnya suka udah tiba-tiba gagal gitu kan ta'aruf, padahal nggak tahu penyebabnya apaan gitu. Karena kalau misalkan dari chatting itu ada salah satu pihak, apakah si laki-laki atau si perempuannya memutuskan cancel, ya udah tahu-tahu kita tuh kayak loh kemarin kan perasaan lagi ta'aruf, sekarang udah gagal gitu, berarti ya udah open lagi gitu, statusnya terbuka lagi untuk siapapun yang memang mau mengajukan diri gitu untuk ta'aruf. Nah kan buat apa misalnya lama-lama kalau misalnya udah nggak klik gitu kan. Dan karena misalnya lagi ta'aruf sama itu kan kita nggak bisa lihat-lihat yang lain gitu. Jadi kayak ngehambat, ya udah kalau misalnya nggak klik ya udah gitu kan. Nah pertanyaan saya juga penasaran nih, kita dulu waktu awal di situ di Mawadah itu kriteria yang dicari ngefilter calon itu kita kan nunggu ya, atau tapi penilaian kita sendiri kriteria cowoknya kayak gimana? Ya nunggu, tapi kadang suka lihat-lihat juga gitu kan, kita bisa lihat-lihat kan biodata orang gitu kan, kayak misalnya kadang ngefilternya yaitu daerah gitu kan, masih satu kota misalnya Bandung gitu kan, diutamakan yang masih satu kota gitu. Terus dari usia sih waktu itu ngefilternya. Usianya berapa dulu? Usianya waktu itu nyarinya yang di atas. Ya di atas. Ya waktu itu kan masih 25 ya. Waktu itu kan ada rentangnya gitu kan. Tapi kalau nggak salah sih usianya yang sampai akhirnya tuh 30 tahun. Oh, dari 25 sampai 30 berarti gitu. Iya, kalau nggak salah ya sih kisaran itunya. Oke. Terus apa lagi yang dilihat? Dari sisi kita sebagai cewek biasanya kan suka ada pertimbangan khusus. Ya kan kalau misalnya itu hanya bisa ngelihat kayak fisiknya doang gitu kan.
fisik, pekerjaan gitu, Fisik. dilihat nggak pekerjaan? Iya sih, dilihat juga gitu pekerjaan. Tapi kan Pekerjaan. maksudnya ya kan udah lupa sih ngisi apa kan di biodata, kita juga maksudnya ngisi kan kriteria yang kita pengen apa gitu kan. Iya sih, kayak iya. dari selain dari fisiknya gitu kan. Kayak suku gitu, Suku nggak terlalu. penting nggak apa-apa beda suku gitu? Nah, waktu itu nggak kepikiran sampai ke situ sih, Nggak kepikiran situ ya. ngefilter sampai ke suku. Oke. Nah balik lagi nih ke cerita si cowok yang tadi ngajuin taruh ke rumah. Nah setelah si cowok itu mengutarakan maksud seriusnya untuk melamar kita gitu kan dulu, Iya. berarti nunggu jawaban dong dari ayah ya. Mm. Terus gimana tuh ayah responnya? Itu karena kan maksudnya ngerasa ya karena prosesnya bukan yang kayak biasa gitu kan, nggak terlalu tahu banget gitu kan. Jadi ngejawabnya tuh nggak iya nggak bukan gitu, jadi kayak ngegantung gitu. Jadi maksudnya kalau dari sisi babe sih pengennya ya udah kamu maksudnya oke gitu kan kalau misalnya serius gitu kan. Tapi kayak udahlah lebih mengenal masing-masing dulu aja gitu kan. Tuh maksudnya taunya juga kan belum lama gitu kan, kayak gitu sih. Jadi nggak ngejawab iya nggak ngejawab enggak gitu kan. Jadi ya udah kalian lebih mengenal masing-masing dulu aja katanya tuh gitu. Ya tapi sebetulnya kayak udah ngasih jalan gitu tapi nggak tegas gitu ya. Maksudnya ya silahkan kalau mau silaturahim atau mau mengenal lebih lanjut gitu ya. Mungkin bapak juga punya pertimbangan karena ini kan orang jauh, iya terus sih, kan nggak tahu asal usul secara langsung. Terus juga ya memang karena ini nggak biasa ya lewat jalur ta'aruf tuh, orang tua juga jadi sedikit lebih hati-hati mungkin gitu kan maksudnya. Iya, dan maksudnya kan bapak juga kan belum tahu orang tuanya yang mana gitu kan. Dan kalau misalnya ketemuan juga sama orang tuanya gitu ya, itu kan kayak udah menuju serius banget gitu kan. Tapi kalau misalnya di wadah tuh kan kalau misalnya kayak gitu kan udah serius banget gitu kan, kalau misalnya ada orang tua atau apa gitu kan. Nah tapi kan mungkin dari pihak yang cowoknya kan ngerasanya kayak oh ya udah gitu kan sampai sini aja gitu kan, nggak lanjut lagi gitu. Karena proses yang di website tuh kan kalau misalnya dari Nazor tuh kan lanjut kan, mau langsung khitbah atau enggak gitu kan. Jadi nggak ada yang kata babe misalnya untuk ta'aruf lebih lama itu kan nggak ada gitu. Perkenalan masing-masing tuh nggak ada. Nah terus akhirnya gimana tuh? Katanya si cowoknya kan nungguin tuh kabarnya. Iya, apakah dan diterima atau enggaknya babe masih ya itu belum tetap ngasih jawaban. nggak ngasih jawaban gitu. Dan ya dia ngerasanya ya udah gitu kan, udah sampai sini aja gitu prosesnya, nggak lanjut gitu. Jadi kayak secara kasarnya yang dia tangkap tuh ya ditolak lah gitu kan, karena prosesnya nggak langsung dijawab iya gitu, tapi jawabannya cuman ya lebih mengenal masing-masing gitu kan, kayak gitu sih. Kalau si cowoknya dulu tahu nggak akun Gita gitu, ini akun Instagram Gita? Enggak, karena enggak tahu. Enggak sempat tukar-tukaran WA gitu. Karena nggak boleh. Kalau WA sih ada gitu kan, cuman disiasatinnya maksudnya dibuat grup gitu kan, grupnya sama babe ya. Iya, jadi tiga orang gitu kan dalam grupnya, jadi biar kepantau gitu sama babe, biar enggak chat-chatan berduaan kayak gitu kan, menghindari sih hal-hal. Jadi akhirnya si cowoknya itu memutuskan mengasumsikan bahwa dia itu ditolak secara halus mungkin gitu ya. Iya, dan ya nggak bilang kayak gitu sih, cuman dia bilangnya ya udah mungkin sampai sini aja proses kita katanya tuh kan, kayak gitu. Dia sih yang lebih menyimpulkan kayak gitu. Iya, dia menyimpulkan sendiri gitu kan ya. Kalau setelah sekian lama dia jauh-jauh datang ke Bandung dari Palu, terus nunggunya berarti dia berapa hari tuh di Bandung? Sebenarnya dia tinggal di sininya sebulanan sih. Oh gitu. Cuman terakhir kontak
nggak sebelum sebulan udah ini gitu ya, udah Ya. memutuskan mundur gitu dianya. Iya, jadi maksudnya kan proses kayak dari dia datang, terus kan ada jeda dulu, terus maksudnya dia datang lagi gitu kan, ya itu sekitar seminggu 2 mingguan sih. Nah terus emang Gitanya sendiri dulu udah cocok sama si cowok itu pas Nah, datang? itu dia. Kayaknya kan maksudnya di situ kan dikasih ujian juga ya sama Allah gitu kan. Kalau misalnya kita tuh ya karena cewek gitu, nggak ada cowok gitu kan, udah datang jauh-jauh kan, kalau misalnya cewek berpikirannya wah ini cowok serius banget gitu kan, gitu kan. Maksudnya ya selain dilihat dari yang biodata dia gitu kan, ya tentang ibadahnya lah, visi misi apalah kayak gitu kan. Nah itu dia serius banget gitu kan. Nah di situ tuh salahnya, kan kayak dikasih ujian gitu sama Allah gitu kan, mau bener-bener atau enggak gitu kan. Di situ tuh salahnya tuh kenapa? Soalnya kayak kita tuh kayak menaruh apa ya, harapan gitu ya, perasaan gitu ya, walaupun sekilas gitu kan. Ya sebenarnya hal yang wajar sih, cuman gimana kita mengendalikan itunya kan, kayak emosi lah. Maksudnya gimana sih kayak emosi? Ya maksudnya Ya, intinya Gitanya pas ngelihat si cowok itu datang tuh merasa oke, saya oke deh gitu. Iya, Kalau misalkan Babe setuju, saya oke juga gitu. Iya, Gitu, gimana Babe gitu kan ya. Oh intinya gimana Babe? Gimana kalau Babe mah. gitu kan. Tapi ya berharapnya sih kalau misalnya ngelihat karena udah maksudnya sesuai dengan kriteria yang waktu itu di ini ya udah gitu. Aku mah ya klik gitu kan. Oh jadi kalau dalam penjurian Indonesian Idol mah saya oke gitu kan. Yes gitu kan. Saya kasih yes. Nah itu, tapi kan maksudnya, nah di situ sih kuncinya kalau misalnya kita lagi ta'aruf tuh jangan langsung bermain perasaan deh. Iya benar. Ya namanya manusia gitu kan, sesuatu yang wajar, tapi gimana kita yang ngendaliinnya. Tapi tetap sih poinnya tuh kita harus curhatnya sama Allah gitu. Ya boleh sih ada perasaan itu, tapi diseimbangin gitu kan. Sama ya kita yang terus minta gitu kan sama Allah, kayaknya di situ sih. Soalnya kan karena udah dari situ terus si cowoknya bilang ya udahlah, prosesnya sampai sini aja gitu kan. Di situ tuh langsung nyesek. Nah itu pelajarannya di situ ya. kayak langsung ngedown gitu kan. Padahal kan wajarnya kalau misalnya kitanya tetap gitu ya yakin sama Allah sih, ya kitanya fine aja gitu kan. Gitu. Tapi kan karena itu pengalaman, ya kesebutnya pengalaman pertama lah ya. Cuman maksudnya prosesnya jalan ta'aruf gitu kan. Ada cowok yang serius gitu kan. Ya itu sih kan karena pengalaman, terus ya kayak salah langkah aja gitu. Mikrofonnya mesti kena kacamata. Iya. Gitu. Oh iya, ya bener sih, saya juga setuju. Jadi soal apa sih, kenapa juga ta'aruf itu disarankan ya, karena kalau teman-teman yang pengen menjalin hubungan tapi tidak bisa kena resiko, bukan nggak bisa kena resiko ya, mungkin resikonya kecil dari perasaan sakit hati gitu ya. Kenapa? Karena ta'aruf itu sama-sama saling mengenal tapi tidak terlalu melibatkan hati gitu, emosi. Ya istilahnya jadi lebih fair sih. Jadi kita nanya untuk hal-hal yang memang langsung to the point, apalagi yang memang teman-teman sudah sangat urgent untuk ingin segera menikah gitu. Ya mungkin menurut saya sih proses ini tuh bagus, jadi malah menguntungkan kedua belah pihak. Kalau misalkan kita nih ya, kalau dibandingin antara pas ta'aruf dengan pacaran ya, pacaran biasa. Kalau pacaran itu misalnya kita tuh udah saling kenal sama keluarga, si cowoknya kenal sama ayah perempuannya, si perempuan juga udah kenal sama orang tua si cowoknya, udah sama-sama sering kontak lah, sering ketemu gitu ya, silaturahim sama keluarga. Nah ternyata di tengah perjalanan kita tuh salah satu di antara pasangan itu menyadari bahwa ada hal atau budaya, kebiasaan si keluarga calon kita itu yang tidak sreg sama kita. Lalu kemudian kayaknya ini tuh nggak cocok banget nih kalau saya harus menjalani kayak gitu, dan bisa jadi rentan konflik gitu kalau misalnya nantinya menikah. Nah di poin seperti itu, kalau misalnya dianya kurang pandai dalam mengutarakan atau diskusi hati ke hati, itu dia jadi perasaan nggak enak untuk mau mundur lagi dari hubungan itu. Karena ya di pacaran itu, aduh sayangnya kalau mundur saya juga nggak enak, udah dekat sama ayahnya, udah dekat sama ibunya. Nah dia juga sama si calonnya itu juga, jadi mau mengutarakan hal-hal yang dia merasa nggak sreg itu jadi sungkan. Akhirnya karena
dominasi perasaan nggak enak itu, dilanjutkanlah hubungan itu sampai ke jenjang pernikahan. Dan setelah jenjang pernikahan, hal itu ternyata bisa jadi permasalahan yang sering muncul gitu. Nah, berbeda kalau di ta'aruf. Di ta'aruf itu mau kita ada yang kita sukai atau enggak pun, kita bisa secara terang-terangan kita sampaikan, tentu dengan penyampaian yang baik juga gitu kan. Tapi karena kita belum melibatkan emosi, menjadi lebih aman gitu, terutama sih buat si cewek ya, karena cewek biasanya yang udah main emosi tuh udah kasihan gitu, dia nggak bisa lepas. Kalau cowok biasanya rada-rada masih bisa cuek gitu. Nah, justru di sini jadi ada unsur penjagaan itu gitu, tidak ada yang terzolimi dan semuanya berjalan dengan fair. Nah, itu sih menurut saya juga catatan penting ya, kalau misalnya teman-teman mau memutuskan mencari calon, ya boleh jadi ini bisa jadikan referensi ya, untuk menjalani caranya menggunakan ta'aruf. Biar lebih berkah ya, amin. Amin gitu ya. Nah, mungkin untuk video kali ini nih udah 35 menit lebih, jadi kayaknya kita bikin part berikutnya aja ya, kalau misalkan ini masih mau lanjut. Tapi kita penasaran, kira-kira teman-teman seneng nggak gitu dengar cerita kita gitu. Kalau memang teman-teman tertarik atau berminat, tolong komen juga ya di video ini di bawah gitu ya, komen kira-kira mau dilanjut gak ke part berikutnya. Nanti part berikutnya juga akan saya share cerita saya gitu. Kalau tadi kan cerita versi Gita ya, ini versi saya. Nanti gimana lah lanjutannya, kalian kira-kira tertariknya ngebahas ta'aruf ini untuk hal apanya, komen juga gitu, biar video ini juga lebih berfaedah dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Si penasaran gak sih? Ya, kalau penasaran silahkan, jangan ragu untuk komen. Tapi kalau misalnya nggak berminat ya nggak apa-apa juga sih, kita juga hanya berbagi aja gitu. Ambil positifnya, ambil baiknya gitu kan. Ya semoga bisa menginspirasi gitu kan. Iya, buat calon-calon rumah tangga dan calon jomblo-jombloan gitu ya di sana yang belum hijau tomat, ikatan jomblo terhormat yang lagi nyari calon, semoga ini bisa jadi video yang bermanfaat. Udah tahun 2020 nih. Oke ya, gitu aja ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.